Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Chin Liong berbagi tugas dengan Andika alias pendekar Slebor, mencari tua bangka tangan api. Berhasilkah Chin Liong? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pada langkah ke-20, pemuda itu terhenti. Lorong itu ternyata buntu dan ini membuatnya agak kesal. Ia mendengus. Hanya itu yang bisa diperbuatnya. Baru saja, pemuda Tiongkok itu hendak berbalik ke persimpangan lorong semula. Tiba-tiba saja, dari beberapa lubang di dinding gua menyembur lidah api besar. Chin Liong amat terperangah. Untunglah dia cukup sigap. Dengan sekali genjot ke belakang, tubuhnya berputaran di atas untuk menghindari sambaran puluhan lidah api. Kalau saja terlambat, pasti tubuhnya hangus jadi arang. Sekali lagi, Chin Liong menghembuskan napas sesaat setelah kakinya hinggap di lantai gua lagi. Kali ini tentu saja bukan karena jengkel, melainkan lega. Sifatnya memang cukup dingin, membuatnya tidak banyak menggerutu atau mencaci maki. Lolos dari satu bahaya tadi, kini pemuda itu kembali ke persimpangan lorong. Akan dicobanya memasuki lorong berikut yang memiliki pelang kayu warna biru. Sama dengan lorong berpelang merah, ternyata lorong ini pun terdapat jebakan maut. Di tengah jalan, mendadak saja lantai goa yang dipijaknya terbuka lebar. Krek! Karena begitu cepatnya lantai goa terkuak, Chin Liong tak sempat lagi menghindar. Tubuhnya kontan terjerumus ke dalam lubang jebakan. Bagai ditarik kekuatan tak terlihat, tubuhnya meluncur cepat menuju dasar lubang seperti sumur. Sementara bawahnya siap menanti sebuah kolam kecil berisi ikan-ikan pemakan daging serta ular air yang bisanya amat ganas. Tentu saja Chin Liong tak sudi menjadi umpan binatang-binatang buas itu. Dalam keadaan gawat, tenaga dalamnya dikerahkan ke kedua telapak tangan. Tanpa memakan waktu lama, tenaga yang terkumpul di telapak tangannya dilepas ke dinding lubang. Seketika lantakan batu berhamburan. Ketika pukulan jarak jauh Chin Liong menghantam dinding goa, manfaat yang bisa didapat adalah hentakan balik tubuhnya ke belakang. Dengan dorongan itu, tubuhnya berputaran hingga menghadap dinding lubang di belakangnya. Lalu dengan satu gerak tangannya masih menyimpan tenaga dalam, jarinya membentuk cakar dihantamkan ke dinding lubang. Dinding lubang terbuat dari cadas keras pun kontan tertembus. Hasilnya sungguh seperti yang diharapkan. Tubuh Chin Liong kini tidak lagi meluncur ke dasar lubang, melainkan menggelantung di dindingnya. Selanjutnya, dia mulai merangkak perlahan. Satu gerakan di atas dilakukan dengan menghantamkan cakarnya pada dinding lubang. Sampai akhirnya, tangannya berhasil menggapai bibir lubang. Chin Liong mengembuskan napas lega setelah tiba kembali di atas. Lalu tanpa ingin membuang waktu lebih lama, dia kembali ke persimpangan lorong. Seperti lorong sebelumnya, sudah pasti lorong itu pun buntu. Tak lama kemudian, pemuda tampan bermata sipit itu sudah terlihat memasuki lorong berpelang kayu warna merah darah. Kejutan apa lagi yang disediakan untukku ya? Kata Chin Liong sebelum memasuki lorong di depannya. Seakan
dia mencoba bergurau untuk menenangkan diri. Sambil tetap berharap dalam hati kalau lorong yang dimasuki kali ini benar-benar lorong tepat untuk tiba di tempat tua bangka tangan api. Qin Liang menyusuri dengan langkah lebih berhati-hati. Tindakannya ternyata beralasan. Bahaya ternyata memang belum sudi menyingkir darinya. Memasuki bagian yang menyempit, tiba-tiba pula pemuda itu diserbu puluhan tonggak runcing yang melesat dari seluruh bagian dinding lorong. Sun Sang Sumbel Qin Liang bergulingan, dikejar tonggak-tonggak runcing yang mengancam secara bersusulan. Sampai akhirnya, tangan-tangan maut itu tak lagi memburu. Sekali lagi, pemuda itu kembali ke persimpangan lorong. Tinggal 4 pintu lagi yang belum dimasukinya. 1 pintu kuning, hitam, putih, dan hijau. Pantas saja, para pelanggan tua bangka tangan api yang memesan senjata pusaka rata-rata adalah para tokoh kelas atas, gumam Qin Liang. Karena tak mungkin bagi orang yang berkepandaian tanggung bisa lolos dari jebakan yang dibuatnya. Tapi aku heran, kemana mayat-mayat orang naas yang menjadi korban jebakan? Aku tak melihatnya. Usai menimbang-nimbang beberapa saat, Qin Liang memutuskan untuk masuki pintu lorong berpelang kayu warna hijau. Menurutnya, warna itu mencerminkan keadaan tenang dan damai, laksana warna dedaunan pohon rindang. Mungkin dengan pencerminan warna itu, lorong yang dimasuki tak lagi berbau darah dan maut. Lalu dia bisa bertemu dengan orang tua aneh di dalamnya. Pikiran Qin Liang agaknya tidak meleset. Makin ke dalam, dia memang menemukan suasana berbeda dari sebelumnya. Di sisi-sisi jalan, tampak tanaman-tanaman hias langka yang ditatap asri. Keadaannya pun lebih terang dari tempat lain, karena pada dinding lorong dipasang lebih banyak lampu gas alam. Qin Liang makin yakin telah memasuki jalan yang tepat. Maka langkahnya pun dipercepat. Setelah melalui 2 kelokan, akhirnya Qin Liang tiba di satu ruang besar yang terang benderang berbentuk kubah. Di beberapa bagian dindingnya terpajang senjata dengan bentuk beragam, mulai dari belati bermata 2 sampai kapak besar berukir naga. Tepat di tengah-tengah ruangan tampak satu perapian besar sebagai tempat melebur logam. Di samping kanan lampu-lampu gas alam, tampaknya keadaan terang benderang ruangan diperoleh pula dari perapian besar itu. Di sini, Qin Liang juga menemukan tumpukan kerangka manusia yang disusun berbentuk satu menara. Hatinya bergidik juga sesaat. Barangkali mereka adalah para korban yang tak berhasil lolos dari jebakan maut yang kemudian dikumpulkan seperti satu benda seni. Tua bangka tangan api benar-benar lelaki tua aneh. Kemana si tua bangka tangan api itu? Tanya Qin Liang membatin. Tak dilihatnya seorang pun di ruangan besar ini. Rasa penasaran mendorong Qin Liang memasuki ruangan. Belum lagi setengah ruangan dijelajahi, ditemukannya sesosok tubuh terkulai di balik tungku perapian. Kelihatannya usia lelaki itu sudah cukup lanjut. Rambutnya putih, ditutupi topi kain berwarna merah api. Badannya yang tertelungkup terlihat bungkuk. Qin Liang bergegas meraih tubuh lelaki tua itu. Dia yakin yang ditemuinya adalah tua bangka tangan api. Ketika tubuh lunglai itu dibalikan, terlihatlah satu sayatan dalam yang dalam yang memanjang dari atas wajah hingga ke lehernya. Sayatan yang tak sempat mengenai bagian dalam tempurung kepala tua bangka tangan api membuatnya masih sempat memberinya kesempatan hidup walau hanya sebentar. Pedang itu, kata orang tua itu lirih. Pedang apa yang kau maksud? Tanya Qin Liang. Pedang yang baru saja ku selesaikan. Gerangan, pedang apa yang dimaksud tua bangka tangan api? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.